Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di siaran Pemuda Sarjana. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu dilindungi dari virus yang menular pada zaman sekarang ini. Baik, kali ini kami akan memberikan informasi tentang seputar game online yang sering dimainkan remaja saat ini. Apa saja game-game tersebut? Yuk, langsung aja kita dengarkan. Yang pertama ada Garena Free Fire, atau disebut dengan FF, adalah salah satu judul e-sport yang merupakan kombinasi dari genre Battle Royale. Sekilas, ini adalah sebuah game perang yang mengumpulkan hingga 50 pemain di sebuah peta yang luas, di mana setiap pemain harus saling membunuh dan menjadi satu-satunya orang yang bisa bertahan hidup untuk menjadi pemenang. Di mana semua pemain dikerahkan dengan pesawat dan wajib melakukan terjun bebas. Setiap pemain juga harus mencari senjata dan peralatan medis ketika dikirim untuk bertarung melawan pemain lain dan bertahan hidup. Disinilah kamu dapat melihat kualitas pemain. Selain kebutuhan akan keterampilan perang dan kemampuan untuk bertahan hidup, pemain bertahan hidup ini juga membutuhkan ketenangan dan keberuntungan. Free Fire juga mempunyai kompetisi, teman-teman. Salah satunya kompetisi terbesar di Asia, yaitu Asia Series, merupakan turnamen Free Fire terbesar di Asia tahun ini dengan menghadirkan tim-tim terbaik dari negara Asia, di antaranya Indonesia, Vietnam, Thailand, India, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Demi merebutkan titel sebagai tim Free Fire terbaik di Asia, dilangsungkan secara online. Hadiah dengan total 300.000 US dollar setara dengan 4,2 miliar rupiah siap diperebutkan 19 tim kontestan. Turnamen ini akan digelar pada tanggal 22 dan 29 November 2020 dan dapat ditonton secara live streaming. Yang kedua adalah Mobile Legends. Mobile Legends adalah sebuah permainan MOBA yang dirancang untuk ponsel. Kedua tim lawan berjuang untuk mencapai dan menghancurkan basis musuh sambil mempertahankan basis mereka sendiri untuk mengendalikan jalan setapak. 3 jalur yang dikenal sebagai top, middle, dan bottom yang menghubungkan basis-basis. Di masing-masing tim ada 5 pemain yang masing-masing mengendalikan avatar yang dikenal sebagai hero dari perangkat mereka sendiri. Karakter terkontrol komputer yang lebih lemah yang disebut minion bertelur di basis tim dan mengikuti tim jalur ke basis tim lawan, melawan musuh dan menara. Pada dasarnya, karakter pada Mobile Legends dibedakan menjadi 6 role. Di antaranya adalah marksman, fighter, tank, mage, assassin, dan support. Setiap role mempunyai spesialisasi dan kemampuan yang unik. Total jumlah karakter hero saat ini pada bulan Oktober tahun 2020, baik pada server original maupun advance server, adalah 100 hero. Muntun secara teratur bekerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara yang merupakan pangsa pasar mereka dan pemain Mobile Legends terbanyak di dunia dengan membuat karakter baru berlatar belakang sejarah atau cerita rakyat masing-masing negara untuk meningkatkan daya tarik permainan. Karakter yang berdasarkan kerjasama tersebut yaitu Lapu-Lapu dari Filipina, Misitar terinspirasi dari Kiasita Myanmar, Kadita terinspirasi dari Nyai Roro Kidul di Indonesia, dan Badang dari Malaysia. Yang ketiga adalah PlayerUnknown's Battlegrounds, atau yang dikenal dengan PUBG, diluncurkan di Steam pada bulan Maret 2017. Walaupun belum genap 1 tahun, tapi permainan ini telah membuat rekor baru.
ada sekitar 877.844 pemain yang daring secara bersamaan pada tanggal 26 Agustus 2017 di platform Steam. Di Play Store, permainan ini telah dimainkan sebanyak lebih dari 50 juta pengguna Android seluruh dunia. Divisi internal dari Tencent Games mengembangkan versi Android dan iOS untuk permainan ini. PlayerUnknown's Battlegrounds adalah sebuah permainan dengan genre Battle Royale yang para pemain bisa bermain dengan 100 orang sekaligus secara daring. Di dalam permainan ini, pemain bisa bermain solo, tim 2 orang, dan tim 4 orang, serta bisa mengundang teman untuk bergabung ke dalam permainan sebagai tim. Belum lama ini, sedang berlangsung turnamen besar kelas internasional yang dinamakan PUBG Mobile Champion, yang dimana perwakilan Indonesia diwakili oleh Airwolf dan Bigetron RA, di mana Bigetron RA sebelumnya menjadi juara dunia bertahan. Selalu dukung terus tim Indonesia agar dapat kembali membawa gelar juara dunianya kembali. Kita dapat menyaksikan turnamennya di live streaming di YouTube dan juga Facebook dari PUBG Mobile itu sendiri. Yang keempat ada Genshin Impact. Genshin Impact adalah game dunia terbuka yang dikembangkan oleh MiHoYo. Game ini dirilis pada tanggal 28 September 2020 di platform Android, iOS, dan Windows. Di dunia yang bernama Teyvat ini, orang-orang terpilih oleh Dewa Pelindung Abzon dikaruniai kendali akan kekuatan elemen dalam bentuk vision. Pemain akan berperan sebagai seorang traveler yang menjelajahi dunia untuk mencari saudaranya yang hilang. Dalam perjalanan, kamu akan bertemu dengan berbagai rekan dengan karakter dan kekuatan yang berbeda-beda, dan mengungkap kebenaran di balik Genshin Impact ini dalam game dunia terbuka ini. Pemain dapat dengan bebas memanjat, berenang, terbang, dan meluncur untuk menjelajahi berbagai jenis area di dunia. Dalam pertarungan, pemain dapat mengendalikan tim 4 yang terdiri dari 4 karakter. Dan seiring dengan jalannya kisah di dalam game, pemain dapat membuka sampai 30 karakter. Setiap karakter memiliki 2 jenis skill, basic skill dan ultimate. Basic skill dapat terus digunakan selama skill tersebut tidak dalam cooldown. Sedangkan skill unlimited dapat digunakan setelah elemental energi terkumpul. Sistem elemen adalah sistem utama dalam Genshin Impact. Elemen terdiri dari Anemo, Geo, Pyro, Elektro, Hydro, Kairo, dan Dendro. Reaksi di antara ketujuh elemen tersebut akan membantu pemain dalam mengalahkan musuh atau menyelesaikan misi. Seperti elemen Pyro yang dapat membakar perisai musuh yang terbuat dari kayu, atau elemen Kairo yang dapat membekukan permukaan air. Yang kelima ada League of Legends. Adalah video game arena pertarungan daring multi pemain yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Riot Games. Untuk perangkat Android, iOS, dan konsol, pemain mengambil peran sebagai pemanggil yang tidak terlihat yang mengendalikan jawara dengan kemampuan unik dan bertempur melawan tim pemain lain atau jawara yang dikendalikan komputer. Tujuannya untuk menghancurkan nexus tim lawan, sebuah struktur yang terletak di pangkalan base yang dilindungi oleh struktur pertahanan. Meski begitu, ada pula mode pemain yang lain yang berbeda. Setiap pertandingan League of Legends bersifat diskret, dengan semua jawara memulai dengan kekuatan relatif lemah tetapi meningkat kekuatannya dengan kemampuan item dan poin pengalaman selama game berlangsung. Para jawara dan latar ceritanya memandukan berbagai elemen termasuk fantasi, steampunk, dan horror Lovecraftian.
Pemain berlaga dalam pertandingan rata-rata berlangsung antara 15 menit hingga 20 menit. Dalam setiap mode permainan, tim bekerja sama untuk mencapai kondisi kemenangan. Biasanya menghancurkan bangunan inti di pangkalan tim musuh setelah melewati garis struktur pertahanan yang disebut turret atau menara. Dua tim yang terdiri dari 5 pemain bersaing untuk menghancurkan bangunan musuh yang disebut nexus yang dijaga oleh tim musuh dan sejumlah struktur pertahanan yang disebut turret atau menara. Satu nexus terletak di setiap pangkalan musuh di sisi yang berlawanan dari peta di sudut kiri, bawah, dan kanan atas. Baiklah, itulah info game yang dapat kami sampaikan. Adakah di antaranya yang kalian mainkan? Tentu saja, pastinya ada. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.